Selamat pagi, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hieronymus SEMM pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kami untuk presentasi melalui daring via Zoom, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kerja kelompok saya yang telah bergabung pada daring via Zoom ini, di mana kelompok kami akan membahas topik tentang analisis e-bisnis studi kasus pada bisnis toko pakaian Albiru. Kenal maka kata sayang, perkenalkan nama saya Alvina Damayanti yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh beberapa rekan kelompok saya, diantaranya Firda Farika, Vira Elmia Putri, Rita Lestari, dan juga Raudika Kurtipa. Next slide. Di mana kami akan membahas poin-poin penting diantaranya yang pertama tentang penjabaran dari produk Albiru, yang kedua produk yang paling diminati pada produk Albiru, yang ketiga perbedaan dan keunggulan dari Albiru, yang keempat langkah mempertahankan produk pada Albiru, yang kelima TikTok sebagai media pemasaran pada produk Albiru, yang keenam segmentasi pasar dan juga bahan produk dari Albiru, yang kedelapan alasan fokus penjualan di marketplace pada produk Albiru, dan beserta juga dengan rekap penjualan ditutup dengan kesimpulan beserta saran dari produk Albiru. Next slide. Baik, untuk penjelasan mengenai tentang penjabaran Albiru akan dijelaskan oleh rekan saya, Raudika Kurtipak. Pada Raudika, dipersilahkan. Baik, di sini ada mengenai tentang Albiru. Albiru adalah sebuah toko pakaian yang menghadirkan berbagai pilihan baju berkualitas dengan desain yang elegan, santun dan mengikuti tren terkini. Sesuai dengan namanya, Albiru mengusung nuansa ketenangan dan kesederhanaan yang tercermin dari warna biru yang menenangkan dan desain pakaian yang tidak mencolok namun tetap menarik. Next slide. Selanjutnya ada produk yang paling diminati pelanggan adalah pakaian one set, yaitu atasan dan bawahan dengan desain senada yang praktis dan stylish untuk digunakan sehari-hari maupun acara tertentu. Dengan bahan yang nyaman dan harga yang terjangkau, Albiru menjadi pilihan favorit bagi konsumen yang menginginkan tampilan modis tanpa menghilangkan kesan sopan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Alvina Damayanti. Baik, di sini ada keunggulan dan perbedaan dari toko Albiru. Yang pertama, harga lebih terjangkau. Dibandingkan dengan produk sejenis, Albiru menawarkan harga yang ekonomis tanpa mengurangi kualitas. Di mana produk Albiru ini, selain dengan harganya yang ramah di kantong, tetapi kualitasnya juga tetap bagus. Yang kedua, ada kualitas premium. Meski harganya ramah di kantong, bahan dan jahitannya pun tetap premium dan nyaman untuk dipakai. Jadi dari kualitas Albiru ini, di mana produknya ini bahannya tetap premium walaupun harganya relatif terjangkau. Yang kedua ada perbedaan pada produk Albiru, di mana yang pertama perbedaannya terletak pada modelnya yang nggak pasaran. Desain bajunya eksklusif dan anti-mainstream, berbeda dengan toko lain yang sering menjual model pasaran atau massal. Jadi produk Albiru ini memiliki desain baju yang khusus, tentunya berbeda dengan model-model pasaran lainnya. Yang kedua ada strategi harga yang realistis. Tanpa mengorbankan kualitas, Albiru memiliki strategi harga yang realistis. Sedangkan toko lain sering menaikkan harga hanya untuk label premium. Jadi dapat dikatakan dari produk Albiru ini, walaupun harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis pada toko pakaian, kualitas dari Albiru ini tetap melabeli dari label premium. Next slide. Nah, langkah-langkah apa saja sih untuk mempertahankan produk pada Albiru? Yang pertama, desainnya up to date dan unik, di mana produk Albiru ini rutin rilis model baru yang kekinian, tetapi tetap beda dari yang lain. Jadi dapat dikatakan ya, pada produk Albiru ini memiliki ikonik khusus, di mana produk Albiru ini memiliki produk yang nggak banyak di pasaran. Yang kedua, aktif promosi dan bangun loyalitas. Nah, pada produk Albiru ini dengan memaksimalkan media sosial seperti TikTok dan juga Shopee, produk Albiru ini juga mengedepankan perasaan pelanggan, di mana Albiru ini selalu menjawab
pertanyaan pelanggan dengan fast respon. Dan juga pastinya sering sekali memberikan promo menarik, apalagi dengan pembeli yang setia pada produk Albiru. Yang ketiga, kualitasnya konsisten. Harga bersahabat dengan tetap jaga standar premium meski harganya ramah di kantong, di mana dapat dikatakan juga kualitas konsisten ini dapat dilihat dari standar premium Alkia yang selalu mengutamakan kualitas walaupun harganya ini relatif lebih murah dibandingkan dengan produk yang lain. Next slide. Baik, untuk bagian TikTok sebagai media pemasaran akan dijelaskan oleh rekan saya Rita Lestari. Kepada Rita dipersilahkan. Kepada Rita dipersilahkan. TikTok sebagai media pemasaran. Media yang digunakan untuk melakukan pemasaran ialah TikTok sebab TikTok memiliki beberapa keunggulan, yakni demografi pengguna yang luas. Yang pertama, mayoritas pengguna TikTok generasi Z dan milenial usia 16-30 tahun merupakan target pasar utama fashion muda yang secara aktif mengikuti tren dan mudah terpengaruh oleh konten visual yang menarik. Yang kedua, fitur TikTok Shop yang memudahkan transaksi. Terdapat 3 fitur TikTok Shop. Yang pertama adalah live shopping, di mana penjual bisa melakukan demo untuk melakukan produk secara real time. Yang kedua ada link checkout dari TikTok afiliator, di mana pembeli bisa melakukan pembelian tanpa perlu mencari produk terlebih dahulu. Yang ketiga ada voucher dan diskon promo menarik seperti flash sale atau buy one get one. Yang ketiga yaitu algoritma yang personal dan menjangkau target. TikTok menggunakan AI untuk menampilkan konten sesuai minat pengguna. Contoh, jika pengguna sering melihat konten fashion, maka iklan pakaian yang akan lebih sering muncul di For You page atau FYP adalah konten fashion. Next. Segmentasi pasar. Ada 2 kelompok yang digunakan Albiru pada segmentasi pasar, yaitu yang pertama kelompok utama 13 sampai 21 tahun, di mana pada usia ini merupakan kategori Gen Z dan milenial muda. Alasannya yang pertama itu karena kelompok ini mulai aktif memiliki gaya berpakaian sendiri. Yang kedua, sangat terpengaruh tren di media sosial seperti contohnya pada TikTok dan Instagram. Yang ketiga, sering belanja online dengan budget terbatas karena harga terjangkau yang mereka lebih pentingkan. Yang kedua ada kelompok kedua, yaitu usia 22 sampai 30 tahun, termasuk dalam kategori Gen Z tua dan milenial tua. Alasannya yang pertama yaitu masih tertarik dengan fashion remaja yang casual atau modis. Yang kedua yaitu memiliki daya beli yang lebih tinggi, misalnya mahasiswa atau karyawan karena telah memiliki pendapatan sendiri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Laudika Kurtipa. Baik, di sini ada bahan produk. Produk pakaian di toko Albiru menggunakan bahan pilihan seperti satin, linen, dan silk premium. Bahan-bahan ini dipilih karena memiliki tekstur yang lembut, adem saat dipakai, dan nyaman digunakan untuk acara. Selain itu, bahan tersebut juga mudah dirawat dan tidak mudah kusut, sehingga sangat cocok untuk konsep pakaian mindset yang praktis namun tetap rapi dan stylish. Next slide. Alasan fokus penjualan di marketplace. Albiru memilih fokus pada penjualan melalui marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop karena dinilai lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya operasional untuk toko fisik. Marketplace juga memberikan kemudahan dalam promosi, transaksi, dan pengiriman, serta mempermudah pelanggan dalam mencari dan membeli produk kapan saja dan di mana saja. Strategi ini sesuai dengan tren belanja masyarakat saat ini yang lebih menyukai sistem online yang cepat dan praktis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Firda Farina. Baik, selanjutnya rekap penjualan. Pengamatan dilakukan terhadap penjualan produk baju kurung selama periode 23 Mei hingga 1 Juli 2025. Data ini dihimpun dari catatan transaksi toko baik secara langsung maupun online. Berikut ini adalah rekap penjualan produk baju kurung dalam periode tersebut, termasuk jumlah unit terjual, harga per unit, dan total penjualan per tanggal transaksi. Next. Berikut adalah rekapan penjualannya.
dengan rata-rata harga jualnya itu 150 dengan modalnya 75.000. Total penjualan 9 juta dengan total modal yaitu 60 dikali 75.000, maka menjadi dibagi 4.500.000, maka total keuntungannya yaitu 4.500.000. Next. Jadi dari perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa total keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk baju kurung selama periode 23 Mei hingga 1 Juli 2025 adalah sebesar 4.500.000. Keuntungan ini diperoleh dari selisih antara total penjualan sebesar 9 juta dengan total biaya produksi sebesar 4.500.000 dengan asumsi harga produk pokok produksi per unit adalah 75.000. Hal ini menunjukkan bahwa usaha penjualan baju kurung memberikan margin keuntungan menjadi cukup baik, yaitu sebesar 50% dari harga penjualan jual per piecesnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Vira. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis bisnis pada toko pakaian, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi digital memberikan dampak positif terhadap pengembangan bisnis. Toko pakaian yang mengintegrasikan sistem e-bisnis seperti toko online, media sosial, dan pembayaran digital mampu meningkatkan jangkauan pasar, efisiensi operasional, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam bertransaksi. Namun demikian masih terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya optimalisasi strategi pemasaran digital, manajemen inventaris yang belum sepenuhnya otomatis, serta pengalaman pengguna user experience yang perlu ditingkatkan pada platform online. Pengamatan dilakukan terhadap penjualan produk baju kurung selama periode 23 Mei 2025 hingga 1 Juli 2025. Data ini dihimpun dari catatan transaksi toko baik secara langsung maupun melalui kanal digital atau online shop. Analisis penjualan ini dilakukan untuk mengetahui kinerja penjualan produk baju kurung dalam periode tertentu, mengidentifikasi tren dan pola pembelian konsumen, memberikan gambaran nilai pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk secara langsung. Dan saran, optimalkan digital marketing, tingkatkan strategi pemasaran melalui media sosial, email marketing, dan iklan digital untuk menjangkau target pasar yang lebih luas dan meningkatkan brand awareness. Gunakan platform e-commerce profesional. Jika belum menggunakan, pertimbangkan untuk beralih ke platform e-commerce yang lebih profesional seperti Shopee, Tokopedia, atau website pribadi dengan sistem manajemen yang baik. Tingkatkan manajemen inventaris, gunakan sistem otomatis untuk memantau stok barang secara real-time agar menghindari kekurangan atau kelebihan stok, serta mempercepat proses pemesanan dan pengiriman. Fokus pada customer experience, pastikan tampilan toko online user-friendly, cepat diakses, responsif di berbagai perangkat, serta memiliki fitur yang memudahkan pelanggan seperti live chat, review produk, dan metode pembayaran yang beragam. Analisis data penjualan dan pelanggan. Manfaatkan data analytics untuk memahami perilaku pelanggan, tren produk yang laris, dan waktu terbaik untuk promosi, sehingga strategi bisnis dapat lebih tepat sasaran. Terima kasih kepada Bapak Hieronymus SEMM atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Harapannya dari apa yang kami presentasikan semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Karena dirasa sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi.